self reminder ya. Apa yang menjadi pengingat bagi kalian? Tapi sebelum ke situ, kira-kira sehat-sehatnya semua ini, teman-teman, ada hanya sedikit saya lihat laki-laki ya, Michael itu, Alex ya, Immanuel gitu ya. Tadi ada satu orang lagi, Yofi kalau nggak salah, siapa ya? Saya rindu menyapa kalian karena topik hari ini sebenarnya topik yang tidak terlalu berat untuk kita bahas ya. Apa yang bisa mengingat kita, apa menjadi apa ya, lonceng atau alarm buat kita yang terus kita fokus pada tujuan utama dari kehidupan kita, dan juga kita tidak terlena dengan apa yang ada di dunia ini ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dunia ini, apalagi masa pandemi sekarang. Gitu. Sebelum ke situ saya ingin cek kondisi kita ya. Gambar nomor berapa yang paling pas menggambarkan kondisi dirimu saat ini ya, ataupun ketika memperjuangkan kelompok kecil di semester ini dan semester yang lalu ya. Bisa bikin di chat ya. Saya ingin melihat. Sorry. Okay. Saya nggak bisa lihat chatnya. Oke. Boleh dibuat ya. Apa yang menggambarkan kondisi dirimu ketika kelompok kecil atau ketika di semester lalu berjuang dalam melewati masa pandemi juga ya. Gambar mana yang kalian? Apakah gambar nomor 2 mendorong teman-teman untuk bangkit gitu ya? Apakah gambar nomor 14 ya, terjun bebas ya, atau gambar nomor 8 ya, sudah mulai apatis melihat situasi atau masa sekarang ini, atau sedang rangkul-rangkulan nomor 11 dan 12 ya, atau sedang bersemangat-semangatnya ya, dia kayak Lovely mungkin dia MC nomor 10 gini ya, misalnya begitu ya, atau sedang apa ya, menangis ya, gimana ini Tuhan, aku studiku gimana ini nomor 7 misalnya, dia ini pergulatanku sangat berat nih misalnya begitu ya, atau dia rebahan-rebahan sering nomor 5 misalnya dia ya, melihat-lihat kondisi. Yang mana kalian ini ya, atau dia sedang menjauh dari komunitas. Masih 2 yang chat ya, makasih lah ya. Si Dionisia ini nomor 11 dan 12 Bang. Oh mantap lah, rangkul-rangkulan ya, berarti sebenarnya juga bisa dia mengisi kita hari ini ya kan. Nomor 8, oh, siapa ini nomor 8? Indri ya. Indri sedang banyak, padahal Indri tadi segar sekali saya aku lihat ya, ternyata penampakan tidak menjamin ya isi hati ya. Oke ya, saya sering menggunakan kayak gini, modelnya adalah ketika saya berkelompok dengan adik-adik, saya ingin membangun sebuah interaksi dengan mereka dengan menanya melalui gambar ya. Dan hal ini bisa teman-teman nanti bangun komunikasi seperti itu lewat chat atau lewat WA ya. Ya nanti kelihatan. Tapi yang cowok belum ada yang menjawab aku ini kelihatannya. Banyakan mewakili perempuan tadi jawabannya. Lovely tadi nomor berapa Lovely? Sambut 2020 ya, Lovely ya? Iya Bang. Yang belum pernah melihat kampus dan sudah kenal dosennya belum? Pernah Bang pas ujian OSCE Bang. Oke. Ya. Oke. Nomor berapa dirimu tadi? Saya ingin minta kesan darimu sebelum saya lanjut. Tadi nomor 11 dan 12 Bang. Oh, ya pantas, nggak salah lah Immanuel menunjukmu sebagai MC ya untuk kita hari ini ya. Oke. Ya. Tapi nggak ada yang nomor 9 ya. Ingin bunuh diri ya. Oh, bukan, ayunan-ayunan itu ya. Kalau ada nanti yang agak berat pergumulannya boleh sharing ya sama Abang atau Kak Erlina juga dari Perkantas, atau Kak Heni juga boleh ya. Oke, kita saling doain ya.
Sering kita ketika kita belajar, tapi sering kita tidak melihat situasi teman-teman kita semua, ya. Atau kawan KTB kita pun sering kita tidak tahu, gitu ya. Walaupun sebenarnya ini apa yang tujuannya kita belajar ini ya, sebenarnya kita ingin supaya bisa mengatur prioritas sebenarnya, bukan hanya mengatur jadwal. Ya, orang sering hanya membuat, oh ini jangan lupa gitu ya, don't forget, yang ini jangan lupa, kegiatan ini jangan lupa, tugas ini jangan lupa begitu ya, menghubungi ini jangan lupa gitu ya. Sering kita begitu, dan banyak negatif dari bahasa itu gitu. Padahal sebenarnya, oh hari ini saya ingin menyapa ini, positif misalnya. Oh hari ini saya ingin apa ya, merenungkan satu ayat firman Tuhan sambil mungkin menyuci piring, misalnya begitu ya. Nggak tahulah, kalian adik-adikku yang di rumah pasti banyak tanggung jawab yang diminta orang tua. Bahasa-bahasa positif itu penting kita bangun. Itulah self-remind. Gitu. Saya ingin mengajak kita jangan hanya di malam hari, oh ini nggak boleh lupa besok, oh ini nggak boleh ini nggak boleh begini. Terlalu banyak kata negatif. Saya ingin hal itu menjadi banyak orang yang begitulah, ya. Tapi saya rindu kita semua yang sudah jadi murid, itu penting ya, menyeimbangkan kita. Yang kedua adalah sering kita memakai sepatu orang lain di kaki kita, ya. Ketika kita lihat apa namanya, teman kita berhasil gitu ya, oh dia bagus ya, dia disiplin, dia baca bukunya luar biasa ya, dia juga pergulatannya bagus gitu ya, walaupun mungkin gak ada uangnya ataupun keluarga biasa-biasa, bisa dia tetap bagus studinya atau bagus persekutuannya, bagus ikut terus pelayanan. Terkadang kita sering begitu. Ya. Saya rindu kita ketika belajar ini tidak memakai ukuran orang lain di kaki kita ya, sepatu orang lain di sepatu kita. Ya. Itu salah satu hal yang penting. Gitu ya. Dan satu lagi adalah hanya karena seseorang dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dari kita, tidak berarti orang itu mudah mengerjakannya. Gitu ya. Pohon jati tidak dibangun dalam sehari. Ya. Tidak bertumbuh dalam sehari. Menghasilkan kayu yang bagus itu tidak satu hari. Gitu ya. Tapi perlu apa ya? Dilatih. Paulus bilang latihlah imanmu, latihlah dirimu. Ya, sampai dia bilang mengistilahkan seperti 3 jenis orang ya. Ada olahragawan gitu ya, itu berlatih mengikuti peraturan-peraturan pertandingan gitu ya. Seperti seorang prajurit. Prajurit itu disiplin gitu ya, sampai mengabaikan dirinya dan keluarganya untuk bisa memperjuangkan menyenangkan komandannya. Gitu. Jadi kalau mau seseorang yang tangguh ataupun bisa senantiasa apa ya terjaga ataupun tepat prioritasnya dalam kehidupannya adalah itu butuh latihan-latihan iman dan latihan-latihan disiplin pribadi dan latihan-latihan karakter. Gitu. Ya, adik-adik itu sekalian, ya. Kita semua setiap orang memiliki waktu yang sama ya, 24 jam setiap harinya. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Mau belajar, mau ada seseorang yang bisa cepat nangkap ya, belajar textbook misalnya ya, bahan ilmu-ilmu penyakit menular, penyakit tidak menular gitu ya, cepat dia nangkap. Tapi ada juga orang yang sampai 20 kali diulang-ulang baru dia nempel di kepalanya, gitu ya. Ada yang begitu. Makanya jangan pakai sepatu orang lain di sepatu kita. Waktunya sama. Ada orang memang yang ya cepat nangkap, misalnya tentang fisiologi anatomi, misalnya begitu ya. Ada cepat nangkap. Tapi ada juga yang mungkin dia kinestetis ya, harus tunggu seperti dia olahraga sambil menghafal baru dia ingat. Ada yang begitu modelnya. Jadi just be yourself gitu ya. Belajar tentang reminder ini ya.
Pertanyaannya, kenapa ada orang yang bisa melakukan banyak, efektif, produktif, tetapi ada juga yang selalu mengeluh kekurangan waktu. Mengapa? Ya. Oke. Salah satu yang mau kita pelajari adalah mengatur jadwal ya. Walaupun yang lain ada banyak faktor sebenarnya. Tapi yang mau kita pelajari pada sore hari ini, malam hari ini, mengatur jadwal. Waktu adalah aset yang sangat berharga dalam hidup kita. Ya. Dan seorang yang paling yang paling terkenal di zamannya setelah Raja Daud adalah Salomo. Itu adalah di akhir hidupnya dia bilang, pergunakanlah masa mudamu dengan baik. Gitu ya. Nanti kita akan baca itu. Ya. Uang bisa dikejar, teman-teman ya. Uang bisa dikejar. Bisa. Ya. Prestasi bisa diburu. Ya. Jabatan bisa dapat diraih. Saya berdoa kalian nanti bagus dalam karirnya, ya. Dan ketika itu tidak terlalu sulit. Ya. Tapi apakah kita hanya mengejar seperti itu? Ketika mengatur hidup kita, mengatur waktu kita, ya. Saya rindu tidak hanya sebatas itu ya. Gitu. Waktu terus berputar ya. Jika kita tidak memanfaatkan dengan 12 dalam masa keemasannya, ya, dia menulis tentang, tapi juga setelah mau menuju akhir hayatnya dia bilang begini, ya, ingatlah akan penciptamu pada masa sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat. Kan di masa muda ya, Salomo di akhir hidup ini ya, hampir dia bilang semuanya sia-sia. Kasihan juga kalau kita nanti ketika suatu saat baru menyesal, waduh ini belum kupelajari, aku belum baca ini, aku belum dapat skill yang ini, aku belum pertumbuhan rohaniku masih seperti ini ya. Pagi sampai jam 12. Dan doa jam 6 sore, apa yang disyukurinya dan apa yang belum baik dilakukannya dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi waktu belajar waktu itu di Bandung tentang tokoh ini, ya, saya kagum-kagum kepada pribadi Daniel. Kenapa dia bisa 10 kali lebih cerdas, lebih berhikmat, lebih tajam melihat daripada orang lain. Prayer eksamen itu 3 kali sehari. Dan itu rutin dilakukannya. Dia seperti orang arif. Dia merencanakan dengan benar, ya kan? Dia menyerahkannya kepada Tuhan yang adalah Allahnya. Dia evaluasi setelah itu. Dia revisi lagi di sore harinya untuk bisa dilakukannya di besoknya. Ya. Teman-teman, jadi relasi Daniel itu sangat dalam, sangat deep dengan Tuhan. Ayat 16 ini disebutkan sebenarnya dalam bahasa New International Version ya, making the most of every opportunity ya. Pergunakanlah waktu yang ada, dibuat di situ bukan pergunakan waktu yang ada, tapi making the most every opportunity. Rebutlah kesempatan-kesempatan yang ada. Itu bahasa aslinya. Bukan hanya mempergunakan waktu yang ada, tapi merebut kesempatan.
Teman-teman kalau nggak direbut kesempatan di masa muda untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang mendasar dalam hidup kita, udah sulit nanti ketika udah mungkin menuju 30 tahun. Sama, rebutlah, misalnya ada pembinaan sekarang, rebut. Ada training sekarang, rebut. Ada belajar, ada beasiswa, rebut, gitu ya. Rebut, bukan hanya mempergunakan, ya. Jadi saya ingin motivasi adik-adikku sekalian, apalagi anak-anak kedokteran, kalau orang tidak berubah lagi atau tidak merebut kesempatan setelah usia 30 tahun, itu sudah sulit dirubah. Ingatlah orang tua kita di rumah, udah usia 40 tahunan kali 50 tahunan, mau banyak nasihat kalian kasih tahu nggak bisa lagi berubah. Kenapa? Udah lewat masanya. Ya. Nggak seperti besi yang bisa diubah-ubah lagi menjadi bentuk yang lain gitu ya. Udah membal. Ya. Kenapa? Bukan di masanya lagi. Jadi ada istilah, ada time orang itu bisa diubah dan bisa cepat diubah. Jadi Paulus mengatakan rebutlah kesempatan-kesempatan yang ada. Oke. Next. Ya. Ada kairos ya. Kairos itu kronologi, kronos ya. Kronos itu kronologi waktu hidup kita. Jadi dari lahir sampai mati kita, itu istilahnya. Gitu ya. Jadi ada kronologi apa yang terjadi. Apa yang kita lakukan gitu ya. Tapi kairos juga adalah konsep waktu di Alkitab. Kairos itu adalah kesempatan-kesempatan penting dalam hidup kita apa. Kita harus goreskan. Dan kita harus raih. Kalau ada pelayan mahasiswa, kelompok kecil, upayakan satu jam, 2 seperti ini, upayakan 1 jam. Gitu misalnya gitu. Kalau ada waktu di pagi hari 15 menit, harus bangun pagi, upayakan berdoa kepada Tuhan. 15 menit nggak apa-apa, 10 menit nggak apa-apa. Nggak ada waktu 10 menit, 5 menit nggak apa-apa. Nggak ada waktu 5 menit, ambil 1 ayat sambil nyuci piring atau sambil nyapu rumah. Nah gitu. Saya mengenal ada adik kelompok teman saya, ya. Selama masa pandemi ini, pagi-pagi dia udah diminta mamanya untuk ngasih makan B2. Jam 6 pagi udah mempersiapkan makanan dia, ubi semua diparut, semua dimasakkan. Tapi adik kelompoknya temanku ini adalah, dibilangnya, saya pagi nggak bisa lagi bang, karena langsung dia mama semua dan harus dikerjakan itu. Dan saya hanya sambil saya merenungkan satu firman Tuhan. Saya kagum melihatnya ketika ada di saya juga ketika sambil mengambil kopi, dia juga merenungkan satu ayat. Gitu ya. Menarik ya. Kenapa? Ada kata yang ketiga, kesempatan itu adalah, atau waktu itu adalah aion, kekekalan. Apa investasi kekekalan yang kita buat, kita bangun dalam hidup kita? Jangan hanya investasi yang tadi yang di atas itu yang kita bicarakan, uang, ya, harta, jabatan yang kita pikirkan dan macam-macam. Tapi ada yang kita upayakan. Ada yang sengaja, itulah hidup yang bermakna, hidup yang, ya. Oke, pemazmur bilang ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Jadi waktu itu sangat cepat, adik-adik sekalian. Kalau nggak ditata, kalau nggak dilatih, ya kita akan bisa menyesal kemudian harinya. Oke, kita di mana? Lebih banyak waktu kita, ya. Kita bisa evaluasi dulu. Lebih banyak waktu kita, studi kita misalnya sekarang bawa 20 SKS, ya. Kita banyak di mana? Harusnya kita bisa 40 jam
kali 2 jam 1 SKS ya kan? Yang studi ya, 40 jam 1 minggu. Orang bekerja dalam 1 minggu 48 jam. Ya. Kalau lebih banyak waktu kita di tempat-tempat yang kurang berguna, kita harus bertobat. Ya. Atau ada waktu-waktu kita yang kita alokasikan kepada tempat yang tidak tepat. Jadi bagaimana kita mengelola hidup kita, manajemen diri kita, manajemen hidup kita. Ya. Apakah yang lain-lain yang kita pelajari, apakah makan atau yang lain? Saya rasa ini nggak ada kalian yang di sini ya. Kalian semua baik-baiknya kan? Nggak adanya kalian tukang belanja ya kan? Atau kalian sudah langsung bisnis online, ada juga kalian banyak waktunya bisnis online, hitung-hitung uang terus, atau nonton film Korea di sini atau apa gitu. Sebagai lihat tampilan seperti Daniel tadi, pencapaian ini bawa 2 SKS. Waktu ini kemana aku? Ihan. Perlu ketika makin itu mungkin 2 kelompok paling maksimal ya. Kalau bisa ketika mahasiswa sarankan hanya 1 kelompok 2 jam seminggu ya. Jadi pertemuan jangan lewatlah 2 jam 1 minggu. Ya udah 44 jam ya. Lasernya gimana? Iya. Hari ya, berapa aja ya. Berolahraga ini juga penting teman-teman. Karena kita kan orang-orang kesehatan kan. Jangan sampai nanti dokternya nggak jadi teladan ya ketika gitu ya. Tapi dokternya misalnya badannya nggak mencerminkan seorang dokter misalnya begitu ya. Karena pola hidup yang tidak sehat, nggak pernah olahraga, sakit-sakitan gitu ya, segala macam lah. Ya. Mengunjungi perpustakaan, bersantai berapa jam, berapa menit, ya. Berdiskusi dengan teman, belanja, melayani, mimpin KTB, rapat, latihan ibadah, gitu ya. Kalau online begini nggak perlu harus latihan. Kalau dulu latihan itu di USU itu, kami di USU latihan sampai 3 kali seminggu, ya kan? Orang ini mau sekolah teologi atau mau apa gitu ya? Tangannya pun semua dievaluasi karena ada dulu tangannya begini ya. Tuhan ini kan, jadi harus benar tangannya. Ya sekarang nggak harus kayak gitu lagi. Apalagi pemuritan online, gitu ya. Hal-hal esensi yang penting. Ngerti lagunya, dihantarkan kita untuk masuk, ya kan? Tidak terlalu banyak hal-hal yang nggak penting. Oke. Ini yang penting. Saya ingat kembali dengan apa tujuan hidup kita itu apa ya? Pertama adalah kita jelas dasarnya. Kalian dasarnya adalah Allah yang jadi manusia. Image hidup kita kembali kepada penciptaan awal ya. Segambar untuk mengenali diri kita siapa. Jadi kalau teman-teman yang lembut itu, Kristus yang penuh kasih itu, kita belum mendapat mempunyai dalam ini. Kalau kalian masih bisa digeser oleh keinginan-keinginan yang lain, bukan Kristus yang menjadi fondasi, kita harus bertemu kepada Dia. Kemudian hidup kita itu jelas ya, kalau tujuannya
Kan dia, dia, apakah setujukan dia, apakah pola leserku, pola belanjaku, pola menyenangkan diriku, menyenangkan dia, ya boleh dipilih yang mana menyenangkan dia. Pilihan-pilihan itu dikasih kepada kita semua. Ya. Orang yang sudah menerima Kristus, yang menerima Tuhan, menempatkan Kristus sebagai dasar hidupnya. Dan itulah yang mengontrol kehidupan. Ya. Tidak tergoda oleh raja Allah. Ya, visi ke depan serupa dengan Kristus. Kristus, gitu ya. Dokternya untuk persembahan kepada Tuhan. Kan self-centris. Tapi Christ-centris, visi pelayanan Tuhan, ya. Karena Kristus melakukan seperti itu. Datang dia ke dunia untuk orang-orang yang keras mengatakan itu ya kepada kita. Jadi lingkaran B itu realita kehidupan memiliki nilai ya dibandingkan semua yang ada di dunia ini. Menjadi serupa dengan dia. Apakah KTB kita menjadi serupa? Kalau hanya banyakkan curhat-curhat, tidak membuat kita bertumbuh, kita perlu koreksi KTB kita. Kelompok kecil kita. Kalau pelayanan kita membuat kita tidak makin dalam kasih kita kepada Tuhan, kita harus koreksi pelayanan kita. Ya. Kalau studi kita membuat kita makin membenci Tuhan, koreksi orientasi studi kita. Ya. Jadi tujuan hidup itu adalah alasan mengapa dan untuk apa Tuhan menciptakan kita. Itulah dasar kita nanti bisa melihat mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Ya. Allah menciptakan manusia termasuk mengizinkan kita hidup di dunia ini untuk satu maksud, ya, memuliakan Tuhan. Sering-sering memparisi kepada Tuhan itu. Kenapa anak ini buta? Atau murid-muridnya kepada Tuhan itu. Kenapa anak ini ataupun bapak ini atau ibu ini tidak bisa berjalan misalnya begitu. Apakah karena dosa orang tuanya atau dosa keluarganya? Tuhan Yesus bilang bukan. Tapi supaya nyata kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Menarik sekali jawaban Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Supaya nyata kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kalau teman-teman nanti bisa menyelesaikan studi, menyelesaikan profesi, menyelesaikan pelayanan, buat apa? Supaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan kalian kita menjadi serupa dengan dia. Di dalam kasih, di dalam kesabaran, di dalam kebaikan, ya kan? Di dalam memandang orang lain, keramah tamahan, di dalam penguasaan diri. Makin serupa dengan dia. Di dalam penderitaan juga. Karena yang tadi itu semua kita jadi terbatas kan. Jadi kita menyangkal diri kita ya. Kadang pengen apa namanya ya? Pengen sekali melakukan hal-hal yang mungkin enak-enak dalam hidup kita kan. Malas berolahraga ya kan. Harus melatih diri kadang 2 kali seminggu untuk jogging di depan atau lari atau apa itu latihan. Harus bangun tepat waktu juga setiap hari. Itu latihan-latihan. Harus apa ya? Membatasi waktu istirahat apa ya namanya? Istirahat kita hanya 6 jam atau 7 jam. Mungkin dari 8 jam kita itu latihan-latihan. Ya. Mengapa kita perlu mengatur itu semua? Tentu keluarga, ya, berteman, pelayanan, rekreasi, olahraga, dan lain studi untuk pemulihan nama Tuhan. Oke, jadi nanti makin meningkat peran kita, tanggung jawab kita makin
Tuhan bilang makin mandiri ya. Kalau dulu kita disuapin, dikasih diakan susu buat kita, orang tua kita sekarang dilatih makin mandiri. Dilatih juga mengisi diri sendiri, self study. Dilatih juga memutuskan hal-hal yang makin sulit. Dari Kristen susu dikasih makin berlatih makanan yang keras, ya. Dan itu adalah latihan-latihan, ya, supaya bisa dia siap ketika diutus ke tengah-tengah serigala. Adik-adik rutin ya sudah ada nanti atau mungkin kurasa kalian nanti memimpin kelompok, ya kan? Udah punya anak, belum lagi di praktek misalnya atau di rumah sakit kerjanya, wah makin berat. Tapi saya kadang salut kepada anak-anak Tuhan yang bisa membagi hidupnya dengan prioritas-prioritas yang tepat. Yang pertama, banyak yang nggak harus membatasi diri. Oh ini saya nggak harus studi lebih cepat. Oh saya harus mempersiapkan ini dulu. Oh saya harus tetap meregenerasikan diriku dulu bagi orang lain. Ada banyak begitu dokter yang saya kenal. Salah satu dokter yang saya kenal itu adalah Bang Efraim Hutagalung, itu dari FKUSU. Dia tetap memilih untuk di puskesmas yang bisa dekat dengan masyarakat dan dirasakan perannya di masyarakat itu dibanding menerima tawaran jabatan untuk kepala bidang di dinas kesehatan atau calon kepala dinas waktu itu ditawarkan. Wah itu menarik itu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia tahu tujuan hidupnya apa. Ya. Jadi tujuan hidup itu berdasarkan sasaran hidup ya, arahan ke depan bersifat yang lebih khusus. Ya. Mengarah pada titik jauh ke depan. Contoh ya, tujuan hidup kita apa? Memuliakan Kristus melalui studi. Ya. Sasaran hidup itu dalam 3 tahun ke depan saya lulus dengan nilai memuaskan. Itu contoh sasaran yang bisa dibatasi oleh waktu. Jadi tentukan tujuan hidup kita apa. Supaya kita bisa menetapkan, oh aku perlu melayani sekarang, aku hanya memimpin satu kelompok. Oh sekarang studiku juga harus nilai yang memuaskan. Dalam begitu ya. Jadi tentukan itu. Prioritas ya, menetapkan mana yang harus dicapai terlebih dahulu berdasarkan sifat penting ya. Jadi mendesaknya sasaran. Ada juga yang enggak mendesak ya. Jadi kriterianya penting ya. Penting itu harus dikerjakan ya. Mendesak itu apakah harus segera diambil. Jadi yang mendesak ya itu harus segera dikerjakan hingga selesai. Ada penting tidak mendesak. Ya. Penting tapi nggak mendesak. Kelompok kecil penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Nggak terlalu mendesak. Misalnya ya, kalau masih ada yang harus lebih mendesak. Apa mendesak? Mungkin harus selesaikan peran dulu, tugasnya apa? Dan begitu ya. Tapi bukan berarti mau jadi terbatas, kalian nggak mau melayani lagi nanti, bukan. Ada waktunya mungkin di 2 hari lagi, gitu ya. Ini waktunya dikerjakan di hari besok. Tidak penting, tidak mendesak, ya. Bisa dikerjakan di waktu senggang. Tidak penting, tidak mendesak. Ada yang nggak penting dan nggak mendesak. Ngapain? Penting nggak nonton film Korea? Nggak penting juga. Nggak mendesak nggak ditonton? Nggak juga. Kalau ada waktu aja. Oke. Kalau bagi laki-laki menonton siaran sepak bola mendesak nggak? Ya bisa mendesak, tapi bukan penting. Gitu. Kalau memang hobinya jadi mendesak dibuatnya itu. Ya. Jadi kita mau di tipikal yang mana ya? Kita ingin perlu menentukan ya. Penting mendesak itu hal-hal krisis ya. Krisis ya, krisis itu ya gimana? Ya makan ya, makan penting kan. Mendesak ya udah teratur itu. Ya. Masalah yang mendesak gitu ya. Penting tidak mendesak ya. Pelayanan ya itu hal penting. Membangun KTB itu penting tapi nggak mendesak. Gitu, nggak waktu yang harus langsung mendesak. Tidak penting mendesak ya. Ada banyak ya.
Kemudian tidak penting dan mendesak hal-hal sepele ya. Pemborosan waktu biasanya di situ. Itu kita perlu tentuin. Jadi lihat apa tanggung jawab kita. Jadi orang yang suka di kuadran 1 itu orang-orang yang penunda sering. Ya. Kalau dia orangnya tunggu deadlineer ya, dia suka nunda kayak tadi itu. Janganlah kita di kuadran yang pertama ini. Tapi kuadran yang paling bagus adalah kuadran yang kedua. Penting tidak genting. Ya. Dia orang yang suka prioritas. Dia orang yang suka kualitas. Dia orang yang suka fokus kepada tujuan yang besar, gitu ya. Kuadran ketiga juga kurang bagus ya. Dia tipikal yes man ya. Orang yang tidak mau mengatakan tidak. Ya. Suka menghindar ya. Gitu. Tapi yang paling parah adalah yang selalu melakukan hal-hal di kuadran keempat. Biasanya agak suka malas ya. Suka mengerjakan hal yang sia-sia. Kalian berada di mana? Ya. Dan saya mau mengelatih ini sebenarnya buat kalian ya. Bagaimana mengelola waktu kita dengan baik. Ya, tadi saya sebutkan adalah tipikal yang sederhana itu planning ya, implementation dan evaluasi. Seperti yang dilakukan oleh Daniel ya. Jadi rencanakan, eksekusi, kemudian evaluasi. Gitu. Buat buku agenda atau kalender. Ya. Masih maunya kalian punya agenda, punya diary, ya, tulis jadwal yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Baik perencanaan pribadi ya, susun prioritasnya. Kalau sebagai mahasiswa kalian pasti studi itu, saya selalu bilang kalau sebagai mahasiswa itu studi itu hal yang mendesak ya. Langsung buat jam-jam berapa, prioritasnya pelayanan di hari keberapa, KTB di hari keberapa, gitu ya. Di jam yang mana, kemudian atur aktivitas sosial dan personal ya. Nanti bisa saya kirim sama kalian contoh yang perencanaan pribadi yang pernah aku buat latihan dari pelayanan mahasiswa dulu ya. Saya sampai 2019 masih melakukannya, tapi 2020 saya agak menyerah. Kenapa? Karena pandemi semua buyar. Perencanaan pribadinya ya. Gitu. Karena sampai 2019 masih lebih tertata semua sejak mahasiswa dulu dilatih begitu dengan hal-hal yang prioritas. Misalnya menelepon keluarga hari apa aja, misalnya begitu ya. Jangan sampai semua kalian pelayanan di Medan tapi menelepon keluarga paling jarang. Oh, itu masalah itu. Ya. Nabi belon doho ruaho katanya nanti. Ya kan? Bicara Tuhan yang jago kali tapi mengasihi keluarga itu minim sekali. Itu juga nggak seimbang ya hidupnya. Ya, itu jadi masalah ya. Jadi atur aktivitas sosial juga kepada orang lain. Jangan pelayanan terus atau studinya bagus, tapi dia ansos ya, antisosial. Tetangganya nggak pernah dicakapi. Wah, itu persoalan juga itu. Ya. Dia rumah, kalau dulu kami ada rumah kampus sekret, gitu ya. Rumah kampus sekret. Kalau kalian kan nggak ada sekret ya. Kalau sekarang kan kita rumah Zoom apa ya? Gitulah, rumah Zoom gitu ya. Hanya itu. Harus ada juga sosial ya. Pastikan jadwal rutin mingguan Anda sebagainya. Oke. Jadi mematuhi perencanaan yang kita buat itu implementasi. 60% pun bisa dilakukan dari perencanaan kita itu udah hal yang baik. Misalnya saat teduh, 60-75% itu udah kualitas baik. Misalnya semua yang kita rencanakan itu A sampai Z itu sampai 75% itu udah kualitas baik dalam satu hari atau sampai satu bulan atau 1 tahun. Hindari procrastination ya, penunda-nunda atau berlengah-lengah dalam pekerjaan. Hindarilah itu. Jangan sampai suka itu ya. Fokus ya. Jangan takut mengatakan tidak kepada
hal-hal yang kurang penting. Kemudian memanfaatkan waktu luang atau yang pihak lain batal dengan kita ya. Terkadang aku sering begitu ya. Kalau udah batal KTB dengan adik-adik udah kadang jadi terganggu sampai mungkin beberapa jam atau sampai malam. Nanti ingatin ya, lovely kesamaan. Sediakan waktu evaluasi diri dan agenda ya. Apresiasi dan rayakan setiap hasil yang Anda capai. Perlu ada apresiasi kepada diri kita ya. Jangan juga terlalu memaksa diri kita target semua, bisa stres ya. Tapi apresiasi juga hasil studi kita. Hasil-hasil yang kita lakukan dalam pelayanan. Misalnya begini ya. Yang hadir hari ini berapa orang ya? Berapa orang kita yang hadir? 23 orang. Gitu ya. Selalu nanti divisi pembinaan, waduh, stres ya. Nggak mau merayakan siapa yang hadir itu. Itu juga membunuh ya. Kalau terlalu orientasi target, kita bisa stres. Ya. Tetap rayakan apa yang sudah ada, tapi juga evaluasi di mana kekurangannya, tapi tidak harus stres. Ya. Temukan gairah kembali ya, passion, ya, supaya bisa tetap produktif. Saya mengingat istilah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Apa yang dilakukannya ketika dia mungkin kelelahan. Yang di Lukas, dia mundur menyendiri di pagi hari ketika hari masih gelap ya. Dia mundur dari murid-muridnya, dia berdoa, dia self reflection ya. Ketika teman-teman lelah, jangan dipaksa terus walaupun mungkin udah sulit bergairah ya. Mungkin kelompok kecil kalian udah bosan ya kan, tapi digas terus, bahannya belum selesai nih, pipa harus selesai di bulan ini gitu ya. Oh, PHB harus selesai. Boleh, tapi maksudnya jangan digas terus sudah. Mungkin temukannya, entah makan sama dulu sambil merayakan, makan coklat sama, ya kan? Atau sambil jalan pagi bareng dengan teman kita ya, sambil berdoa satu topik doa misalnya begitu. Temukan gairah kembali supaya bisa produktif kembali. Ya, itu hal-hal penting. Oke. Ini hanya istilah aja ya, bagaimana memasukkan batu besar, batu kecil, pasir ke dalam drum ya, dan persis bisa mengatur semuanya dengan tertata. Saya tidak membahas ini terlalu panjang ya. Tapi langkah-langkahnya adalah ini, inventarisasi agenda kegiatan kita. Ya, ketika kita tadi udah tahu tujuan hidup kita apa, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, inventarisasi agenda-agenda kita, beban studi kita ya, beban tugas kita di rumah, inventarisasi. Mungkin bisa juga minta tolong kepada orang lain untuk misalnya mencapai beberapa hal mungkin yang sudah kita listkan. Kemudian buat agenda kegiatan tahunan kalau perlu ya. Jadi tahun baru kalian tidak hanya sekedar melewatkan tahun. Tapi sebelum melewatkan tahun, evaluasi di tahun ini apa yang berkembang. Karakter mana yang berkembang. Ya kan? Keterampilan apa yang berkembang. Nilai-nilai hidup apa yang berkembang. Studi mana yang kecapai. Gitu ya. Pertumbuhan rohani mana yang bertumbuh. Gitu ya. Buku apa yang dibaca. Nah, gitu misalnya. Ini jangan sampai lewat setahun hanya mengikuti kalender. Ya udah berdoa rayakan seperti acara di HKBP ya kan. Habis tahun itu udah itu habis doa lewat tahun baru lagi begitu. Itu kurang bagus seperti itu ya. Supaya kita bisa melihat bulanan juga mingguan kalau bisa ya. Sebaiknya bisa kita lakukan. Ya. Membuat evaluasi harian. Gitu ya. Contohnya ada nggak di sini ya? Sebelum refleksi ya, saya tutup. Kita sudah 7.24. Mudah-mudahan ada di sini. Ini nanti saya coba kirim ke kalian. Ya. Oke, ini sampai sebelum COVID dulu ya. Jadi ada life planning
sebenarnya dasar untuk membuat 2020-2030 ya. Dalam hal karakter apa sasarannya ya, gitu ya. Dalam hal korelasi bisa dilihat, kalian ibu nanti kalau jadi ibu ya kan, binan ada pengemudi diri ya, mau tampilan ya, spiritualitas, kemudian tuangkan dalam rencana pribadi tahunan. Gitu. Aku kirim sama si siapa ini, si Manuel lah ya. Nanti bisa kalian buat. Jadi kita bisa lihat ya, kita setiap tahun jadi kenal diri kita siapa gitu ya, apa kekuatannya. Gitu. Jadi ketika saya sudah mulai lakukan ini dari ketika mahasiswa, saya jadi kenal diri saya, gitu ya. Apa kelemahannya? Kelemahannya sangat kompleks, complexity, gitu ya. Tapi kekuatannya ada, suka mentoring, ya, siap, suka memberi, punya kemauan belajar, ya. Saya tipikal orang yang jadi learner, ya, pembelajar, gitu ya. Tenang, stabil. Jadi makin kenal diri kita ketika kita sering melatih, membuat apa ya, mengatur jadwal kita dan juga membuat prioritas-prioritas kita dalam hidup kita. Suka nunda-nunda pekerjaan ya. Nah, ini dulu ya. Tapi sekarang sudah mulai konsisten berkurang menunda-nundanya. Gitu ya. Ancamannya apa juga ancamannya. Jadi kita SWOT diri kita. Ya. Saya tergoda kadang dengan teman yang langsung cepat kaya, ya kan? Materi juga ya kan. Aku juga materi juga ternyata dulu. Ya. Yang langsung cepat punya mobil, yang langsung cepat punya rumah, gitu ya. Itu menggeser fokus-fokus kita. Ya. Tapi juga ya ada kesempatan-kesempatan ya. Saya punya rekan tim dari dulu, rekan KTB, rekan pelayanan yang terus bisa mengingatkan. Ya. Jadi kita buat rencana-rencana pertumbuhan pribadi kita ya, seperti ini. Bisa kalian baca? Lovely, bisa kalian baca? Iya, Bang. Ini enggak masuk. Sorry, ini yang kujelaskan dari tadi. Sorry. Oh, padahal saya sudah jelaskan yang tadi ya, beberapa hari. Udah, Ini Bang, udah kelihatan. kelihatan. Iya. Jadi ada fokusnya dari atas tadi ya. Ada tujuan besarnya ya dari hidup kita. Jadi kita punya visi pribadi jadinya. Ya. Punya visi pribadi dalam hidup kita jadi kelihatan kita mau bangun apa dalam hidup kita ya. Nanti diturunkan ke dalam bentuk yang lebih. Nah, ini visi pribadiku ya, menjadi pribadi yang senantiasa mengalami pemuritan Kristus dan terus-menerus ditransformasi oleh Injil dalam karakter, pengetahuan, keterampilan sehingga berdampak bagi mahasiswa gereja bangsa dan negara. Yaitu kita jadi punya visi pribadi dalam hidup ini. Nggak sekedar menjalani hidup, menjalani kuliah, menjalani keluarga gitu ya ke depan, tapi punya visi ya. Sehingga hidup kita di drive, vision driven movement gitu ya. Jadi life driven movement gitu ya, vision. Kita digerakkan oleh visi ya. Itu yang kita tuangkan tadi dalam target-target sehingga kita bisa buat perencanaan pribadi. Punya bulan belajar bahasa Inggris, ngapain? Nonton lagu atau film yang sesuai ya. Itu apa aja buku
dibaca, juga ada jogging sebulan misalnya begitu ya. Jadi tetap sehat, secara rohani sehat, secara fisik sehat ya. Perbanyak pikiran ya, stres ya, membantu masak keluarga besar ya, pulang kampung kali ya, komunikasi dengan keluarga gitu ya. Saya mimpin, kalau saya dulu karena banyak waktu ya kerja di NGO, saya tetap dulu Asenias ya, hanya 3 kelompok gitu ya. Alumni sebenarnya 3 kelompok udah banyak gitu. Tapi kalau mahasiswa saya hanya mimpin 1 kelompok. Ya. Dengan adik-adik kelompok yang pernah dibina ya di luar kota ya gitu ya. Sharing ya, bisa dibuat begitu ya. Oke. Dengan itu kita bisa taram ya. Dan tahunannya kita jadi lihat bangunan yang dibangun Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri ya. Sebelum ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya. Dengan dari Kolose ya. Kolose 3 ayat 23. Saya akan akhiri dengan Kolose 3 ayat 23 ya.